wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana juga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Woi. Jangan kamu mati, berarti mati mau-maumu. Mati itu tidak mau atau mau pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, ada juga kurang latihan ini. Kalau polisi besar perutnya tidak nyambung. Kalau ustadz besar perut ya memang jarang olahraga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, "Weh bos, bagaimana caranya kakinya ketombak, kenapa kepalanya kena?" Dia bilang, "Soalnya waktu ditembak dia jongkok." Kena kau. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia super hebat. Wih bu, ya musuh polisi. Kira-kira ibu enak hidupnya kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah semuanya, habis semua isi toko. Ibu tahu pelakunya, ibu hafal mukanya, datang ke kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, nih pelakunya, nih fotonya, ini videonya, tangkap orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Makanya dia mesti polisi. Enak mudah. Kalau Hitlermu siapa kau cari? Kecil. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi macet mobil, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, baca Yasin 2 kali, sudah hatam, goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Ini acara kita lancar malam ini. Ayo, siapa punya tugas? Polisi. Makanya jamu si polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga. Kau melanggar, kau dari ini rambu-rambu. Saya dia Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak dia Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan.
Ini polisi film India. Ya, polisi Indonesia bagus, polisi Indonesia ya. Wakala idan. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan-makan haram. Siapa mereka? Mereka kalau pilkada menerima uang sogok. Nah, mereka terima uang sogok. Wane piro. Nah, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada anggota DPR begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang menyogok tapi kau terima. Ya, termasuk PNS yang kerja gara-gara nyogok. Selama dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia bekerja diawali dengan sogok, termasuk uang pensiunnya. Jangan heran ketika dia masuk pegawai dia nyogok, pensiun tidak pernah berhenti penyakit, keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Uang yang membentuk darah dagingnya uang-uang haram. Jangan nyok untuk jadi pegawai. Apa itu hebatnya pegawai negeri? Nah, ini gaspol atau rem-rem? Nah, gaspol. Gaspol. Tapi ibu-ibu hati-hati duduk. Jangan duduk terbuka begini. Biar rapat-rapat sedikit. Ya, bisa mati saudaraku, adik-adik remaja bangsa Aceh nih ya. Kalau kalian mau kerja tidak harus jadi pegawai negeri, apalagi sampai nyogok, apalagi jadi anggota DPR, jadi tentara, polisi karena nyogok. Demi Allah, yang kau kerjakan hanya di dunia, paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun. Setelah itu kau pensiun masuk tanah, maka sisa hidup-hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Cuma dia bilang anak mahasiswaku sekarang, Ustadz susah kalau mau jadi pegawai tidak D3. Kenapa bisa? Dia bilang bisa, orang tidak bisa kalau tidak ada nyogok. Saya jadi pegawai tidak nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Pegawai negeri itu tanya itu pegawai negeri. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh, sakit kepala. Habis uang cicilan belum lunas. Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu. Saya pegawai negeri. Ya, Ustaz berapa gajinya? Wow, 7 koma. Hebat. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini, ya tang di atas sana, bapak baca, setan goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak ada kursi, makan tidak ada, tidak usah kau datang, tidak usah datang, capek saja. Itu setan yang menggoda bapak ibu. Tapi alhamdulillah, bapak yang hadir di tempat ini dari Sabang sampai Merauke, dari belakang sampai ke belakang,
Barusan saya ceramah 4 penjuru. Wush. Untung tidak ada di atas. Mati saya kalau ada di atas. Masuk. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang datang di sini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Bapak Ibu datang di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Oh, senangnya di bapak-bapak. Mau ganti istri tidak berani, Ibu, simpan dulu HP, simpan dulu. Sebentar lagi selfie, sebentar. Ini saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah sakaratil maut. Kalau lagi ceramah sibuk juga selfie ya. Nah, siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini? Siapa? Mereka yang datang pengajian dengan pacarnya. Bonceng cewek. Kenapa dekat-dekat sama cewek? Pacaran syar'i, ada pacaran syar'i. Hati-hati ibu-ibu, cewek-cewek yang dekat dengan cowok. Bisa jadi tuh cowok adalah godaan setan. Nah, dengar ceramah sambil peluk-peluk. Film belek. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, mengalahkan air ketika hujan, mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan. Kata Nabi, apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini, ketika umatmu berkumpul di lapangan pasar Bernun, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, mau anak-anak sampai dewasa, sampai kakek-kakek, mereka berselawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka bapak-bapak, ketika bapak berkumpul seperti ini, perbanyak berselawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka perbanyak amal ketika duduk dan tempat seperti ini. Banyak-banyak berselawat. Kenapa? Pahala yang Allah turunkan lebih banyak nilainya daripada air hujan.